Dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye pada hari ini, syarat akan optimisme. Sudah tutup lembaran lama, buka lembaran baru, siap lagi untuk kalau saya bilang mungkin lirak-lirik dengan partai-partai lain, koalisi-koalisi lain, ataupun juga PDKT dengan koalisi-koalisi lain. Apakah kemudian memberikan suaranya untuk yang mendukung Prabowo Subianto, ataupun juga mengusung Ganjar Pranowo, atau opsi berikutnya adalah membentuk poros baru. Ini semua menjadi pertanyaan, akan kemana Demokrat ini merapat? Nah, untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini sudah hadir bersama saya seseorang yang mengaku bahwa terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye. Bang Egy, Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Saya yakin Bang Egy punya penilaian tadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye. Tapi sebelum nanti Bang Egy juga akan menceritakan apa maknanya, apa penilaiannya dari kata-kata yang disampaikan. Kita juga akan perkenalkan para narasumber lainnya yang sudah bergabung melalui daring. Sudah hadir secara daring yaitu Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Bang Andi Malarangeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Egy, ya, kabar? Bang Andi, sehat. Ya, dan juga nanti akan bergabung dari PDI Perjuangan Bang Andreas Pereira, kemudian juga dari Gerindra akan bergabung juga Mbak Sarah Joyo Hadikusumo. Tapi nanti sepertinya kita akan masih menunggu dua narasumber lainnya untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Tapi seperti yang sudah kita nantikan bersama, kemanakah langkah dari Demokrat? Ini jadi teka-teki Bang Andi. Jadi Demokrat itu maunya apa saat ini? Apakah mau merapat mendukung Pak Prabowo atau kemudian mendukung Mas Ganjar? Atau juga ini banyak sekali ramai dibicarakan kayaknya Demokrat akan bikin poros baru nih. Betul nggak sih Bang Andi? Ya, tampaknya sekarang waktunya untuk PDKT dengan partai-partai lain. Mumpung lagi jomblo sekarang ini. Tetapi kalau bikin poros baru tampaknya kecil kemungkinan karena jalannya berliku, sempit, dan terlalu rawan. Rasanya lebih baik kita yang udah pasti saja, sudah bisa pasti berlayar, yaitu dan realistis, yaitu bergabung di koalisi Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju, atau bergabung di koalisi yang mengusung Mas Ganjar bersama PDIP dan P3. Nah, yang mana tentu saja sekarang ini kami sedang dalam proses komunikasi bersama kedua koalisi tersebut dan dalam hari-hari ke depan. Nah, dalam koalisi ini tentu saja yang kami perlu ketahui pertama adalah apakah kami bisa diterima di dalam koalisi tersebut dengan baik, apakah kemudian juga apa harapan yang diberikan kepada kami kalau kami bergabung di situ, peran-peran apa yang kami bisa lakukan, kemudian juga tentu saja bagaimana pandangan-pandangan mendasar tentang kebangsaan yang kita perlu diskusikan bersama sehingga kalaupun kami bergabung di situ, kami yang teman-teman yang sudah ada sebelumnya nyaman, kami pun juga nyaman. Kira-kira begitu. Baik Bang Andi, kita jadi tahu sekarang apa yang menjadi pertimbangan dari Demokrat untuk bisa merapat ke koalisi-koalisi ini. Soal kemudian ideologi, visi misi ke depan itu kan sudah normatif. Tapi kemudian yang saya juga, masyarakat juga ingin tahu apakah kemudian termasuk salah satu penawaran dari Demokrat adalah memasangkan Mas Ahaye sebagai bakal calon wakil presiden juga ke capres-capres yang ada. Apakah itu juga termasuk dalam pertimbangan mau merapat kemana? Enggak, karena kami sebenarnya dalam setiap kali pertemuan atau komunikasi sebelumnya dengan koalisi perubahan pun kami tidak pernah menggunakan syarat-syarat harus Mas Ahaye jadi cawapres, nggak pernah begitu itu. Ke depan pun juga tidak. Yang apalagi kalau sekarang kan kami bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Tapi intinya lebih baik kita bicara tentang kira-kira bagaimana apa yang diharapkan bagi kami, peran-peran apa yang diharapkan baik ke dalam proses kampanye misalnya kalau juga atau kalau kita nanti menang dalam pemerintahan bagaimana itu lebih realistis tampaknya dan dengan demikian juga lebih lebih enak kita berkomunikasinya sehingga lebih cair ketimbang sejak awal kita lalu sudah mulai mengatakan begini atau begitu. Enggak. Dan gaya Partai Demokrat adalah bagaimana kita berkomunikasi secara setara dan kemudian mendiskusikan apa yang perlu didiskusikan ke depan. Oke, gaya komunikasi harus setara, sedangkan kemudian kita akan lihat nanti kira-kira partai mana yang cocok dengan karakter dari Partai Demokrat. Kalau Bang Egy punya pandangan nggak mengenai hal ini? Oh ya, saya gembira sekali terutama dengan pidato hari ini dari lelaki hebat di belakang, gitu. Lagu Seventeen lelaki hebat gitu, karena dengan itu selesai semua persoalan dalam beberapa hari ini. Yang pertama
AHY itu tampil luwes sebagai anak muda di alam terbuka ya, dibandingkan pidato beberapa hari sebelumnya ya, dari kebetulan Pak SBY di ruangan perpustakaan agak sedih dan kalimatnya berbeda betul. Hari ini AHY itu betul-betul menyatakan move on, bahkan mengucapkan selamat buat Anies dan Caimin. Yeah. Artinya selamat buat dua-duanya ya, selamat buat Anies dan Caimin yang sudah terdaftar sebagai baca pres ya, Betul. bukan capres, baca pres Bacapres. dan bacawa pres Bacawapres. gitu ya. Jadi selamat buat semuanya. Ini ada 2 anak muda yang sudah mendeklarasikan diri. Kemudian AHY yang mengatakan selamat dan bisa saja kita berjumpa nantinya gitu ya. Segala kemungkinan terbuka. Jadi ini luar biasa, 3 orang muda luar biasa. Pidato tadi betul-betul pidato move on. Oke. Nah sekarang pidato move on ini arahnya kemana? Ya. Kita dikasih kisi-kisi nih Oke. oleh Bang Andi ya, bahwa sepertinya tidak membuka koalisi baru. Betul. Yang kurang lebih itu adalah Sandiaga AHY, katanya demikian. Tapi ketika disebutkan dalam pidato itu ada menteri aktif yang sedang mencoba membuat koalisi, juga tidak diakui. Berarti betul lah. Artinya yang ini dikesampingkan lah gitu ya, karena ada tidak pengakuan terhadap hal tersebut gitu ya, tidak adanya pengakuan khusus terhadap hal tersebut. Nah sekarang tinggal betul antara 2 koalisi yang sudah ada, Ya. yaitu koalisi Indonesia Maju dengan calon presidennya Bapak Prabowo dan kita belum tahu nama koalisinya apa, tapi calon presiden Ganjar Pranowo. Ya. Dua-duanya ini menarik, walaupun Bang Andi dan nanti ada Bang Andreas Pereira di situ. Ada satu yang nanti harus mengalami penyesuaian, paradigma perubahan. Oke. Yang ini kan sebetulnya lekat dengan Anies Baswedan Iya. dan Partai Demokrat. Betul. Nah sekarang Anies Baswedannya masuk bersama dengan Caimin dan Nasdem. Jadi PKB dan Nasdem yang adalah bersama-sama dengan Pak Jokowi. Ini Indonesia Maju sebetulnya. Yeah. Ya. Jadi ini kalau menurut saya koalisi Indonesia Maju untuk perubahan. Udah nggak bisa sekarang pakai perubahan lah. Jadi apa istilahnya nanti kita tunggu. Oke. Tetapi penyesuaian dari paradigma perubahan ini nih Bang Andi ya. Nanti apa namanya, tetapi yang membahagiakan juga Bang Andre, ada Sarah juga di situ sekarang sudah. Ini ada sebuah kesadaran baru ya, menurut Oke. saya sangat realistis. Ya. Baik. Mereka tidak bersama-sama mendirikan koalisi ini, tapi ikut bersama yang sudah jalan. Oke, nanti mungkin ini kesadaran luar biasa ini. tahan ya. sampai di sini, Iya, Bang iya. Ege, karena menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ege, termasuk juga nanti kita akan lihat bagaimana penyesuaian dari Demokrat ini yang memang awalnya adalah mengusung perubahan. Kita nanti akan minta pandangan dari Bang Andreas Pereira, bagaimana kemudian jika Demokrat merapat ke PDIP, ataupun juga dari Mbak Sarah Joyadikusumo, jika Demokrat ini kemudian memberikan dukungannya untuk Pak Prabowo Subianto. Sesaat lagi kami segera kembali.